Warahmatullahi wabarakatuh. Bulan penuh Alhamdulillah, bulan Ramadan, wassalatu wassalamu ala rasulillah maka bulan Syawal Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu lah. Hadirin jamaah kajian Sabtu subuh Masjid Quba yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama berjamaah. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan talabul ilm. Kita akan membahas masih tentang kaidah fikih. Kaidah fikhiyah ini termasuk salah satu daripada 5 kaidah induk, kaidah yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan. Ada satu kaidah yang bunyinya al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah itu artinya adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Banyak sekali kita temui ketetapan-ketetapan hukum itu kadang-kadang bersandar pada kebiasaan. Bagaimana satu kebiasaan dapat dijadikan sebagai, katakanlah, sandaran untuk ketetapan hukum. Tentu kaidah ini tidak berdiri sendiri, tidak. Yang namanya kaidah itu butuh pada dalil, butuh. Yang namanya kaidah itu butuh landasan, butuh. Misalnya ada ayat yang bunyinya khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah orang yang pemaaf, perintahkanlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan jangan pedulikan, abaikan orang-orang yang bodoh. Dalam penafsiran Imam Suyuti, kata-kata al-urf di atas itu, sesuatu itu dapat dianggap sebagai baik atau pantas. Itu biasanya kaitannya dengan kebiasaan. Ini pantasnya begini. Ketika kita ngomong pantasnya begini, biasanya itu diartikan kebiasaannya begini, kebiasaannya, ya. Tentu kebiasaan atau adat yang dianggap pantas itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, disebut mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa saja yang dipandang oleh kebanyakan kaum muslimin sebagai kebaikan, maka perbuatan itu di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Apa saja yang dipandang oleh rata-rata atau kebanyakan kaum muslimin sebagai keburukan, maka di sisi Allah perbuatan itu juga merupakan keburukan. Apa sih yang dimaksud dengan adat itu? Adat itu biasa kita artikan sesuatu yang berulang. Disebut adat
disebut kebiasaan kalau sudah menjadi pola, ya. Makanya disebut al-adah itu satu kecenderungan pada objek tertentu yang merupakan pengulangan secara akumulatif. Apakah dilakukan pribadi, apakah dilakukan dalam jumlah yang lebih banyak, lalu dinilai sebagai sesuatu yang lumrah, adat. Saya kasih contoh, Pak. Misalnya, mohon maaf, Bapak lewat di satu jalan, tiba-tiba lihat bendera kuning, apa yang bisa Bapak pahami? Yang meninggal. Ada yang meninggal. Padahal mohon maaf, kalau ditanya hubungannya bendera kuning dengan orang meninggal itu apa? Gak ada. Bapak bisa pakai itu hanya di wilayah, ya katakanlah Indonesia lah, katakan begitu. Tapi kalau misalnya mohon maaf Bapak pakai di tempat lain, orang nggak paham itu, nggak paham. Contoh, misalnya Bapak lewat di satu jalan, Bapak lihat ada janur kuning, kira-kira tandanya apa, Pak? Kira-kira. Ada yang pesta, Apa hubungannya janur kuning sama pesta? Nggak ada. Tapi kebiasaan. Ketika terulang, lalu kemudian lekat dalam ingatan kita menganggapnya itu lumrah dan pantas. Coba Bapak iseng-iseng, ada yang pesta, Bapak kasih bendera kuning. Coba itu. Kalau nggak dipukulin Bapak, gitu kan? Atau sebaliknya, ada yang meninggal, di ujung gangnya dipasang janur kuning. Tersinggung itu, tersinggung. Maka manusia itu mohon maaf, dia mengkonsumsi apa yang menjadi kebiasaannya. Sederhana. Kenapa orang di kampung saya, anak kecil, sarapan nyarinya nasi uduk? Ya karena dari kecil dibiasainnya itu. Sama sebagaimana orang di wilayah lain, sarapannya pecel karena kebiasaannya itu. Sama seperti di wilayah lain, kebiasaannya sarapannya misalnya pakai roti, ya karena dibiasakannya itu, dibiasakan. Tapi dengan kebiasaan-kebiasaan itu kemudian kita mengkonstruk pola hidup kita dari kebiasaan tuh, dari kebiasaan. Contoh paling gampang, di Indonesia itu kalau mengucapkan selamat Idul Fitri, katakan, simbolnya atau ikonnya yang dipakai itu ketupat. Ya, ketupat. Kalau kita ngelihat ada gambar ketupat, misalnya dalam satu emot begitu, kita paham, oh ini selamat Idul Fitri. Padahal orang di wilayah lain nggak ngerti hubungannya apa gambar ketupat dengan Idul Fitri, nggak ada hubungan itu. Tapi itulah yang namanya kebiasaan. Kebiasaan itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, tetapi dalam fikih kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai sandaran hukum itu tidak hanya yang dilakukan berulang-ulang, tetapi harus sesuatu yang dianggap baik. Jadi adat itu apa yang dianggap baik dan dilakukan berulang-ulang. Patokan baiknya apa? Patokan baik yang paling gampang itu sederhana, tidak bertentangan dengan ajaran agama, gitu saja. Patokan baik itu kalau dia tidak bertentangan dengan ajaran agama. Makanya kalau ada satu adat dijadikan sebagai pijakan hukum, ada adat dijadikan sebagai pijakan hukum,
itu biasanya memenuhi 3 kriteria ini. Dianggap baik untuk dilakukan ataupun ditinggalkan, dilakukan ataupun ditinggalkan secara terus-menerus atau berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Bismillah. Meskipun mohon maaf sifatnya kebiasaan pribadi. Contoh, seorang perempuan ngalami yang namanya datang bulan. Ketika datang bulan, dia libur sholat, libur puasa, ada larangan melakukan hubungan suami istri. Perempuan itu ketika akan menentukan atau ditanya seberapa lama dia akan meninggalkan sholat, akan tidak berpuasa, dan mohon maaf suami dapat efek dari palang merahnya itu didasarkan pada kebiasaan. Makanya fikih itu menentukan masa minimalnya, menentukan masa maksimalnya, itu dasarnya pun kebiasaan. Misalnya, contohnya masa minimal menstruasi dalam fikih, kalau dalam madhab Syafi'i sehari semalam, masa 24 jam. Maksimalnya berapa lama? Maksimalnya 15 hari 15 malam. Umumnya kebiasaannya berapa lama? Itu dikembalikan pada kebiasaan personal. Ada perempuan yang kebiasaan menstruasinya 5 hari, ada yang 6 hari, ada yang 8 hari. Kebiasaan yang kemudian dialaminya itu dapat dijadikan oleh dia sebagai satu patokan hukum. Saya bulan kemarin 5 hari, bulan lalunya 5 hari, setahun ini 5 hari, maka kira-kira dapat ditentukan masa haidnya, menstruasinya itu kira-kira 5 hari. Itu bagaimana kebiasaan personal dapat kita jadikan sebagai hukum. Nantinya respon agama terhadap adat itu bisa 3 macam. Ada yang disebut sebagai tahmil atau apresiatif. Agama menerima atau membiarkan adanya satu tradisi. Bahkan mohon maaf, bukan cuma dibiarkan, tapi dikuatkan secara dalil, dikuatkan. Contoh, misalnya contohnya tentang khitan. Khitan itu awalnya kebiasaan, Pak. Khitan, kebiasaan. Laki-laki di khitan itu kebiasaan supaya apa? Supaya mohon maaf ujung kemaluannya bersih dari najis. Ya. Laki-laki itu kalau dia tidak di khitan, kan ada yang namanya kulit ujung kemaluan. Itu ketika misalnya mohon maaf dia kencing, lalu kemudian pala kemaluannya kembali masuk lagi tertutup oleh kulit, maka kulitnya itu akan terkena najis dan mohon maaf akan berlangsung dalam masa yang cukup lama. Makanya kemudian orang itu khitan. Makanya awalnya mohon maaf, khitan itu tradisi, awalnya tradisi, tapi diberi respon oleh Rasul. Rasul itu bilangnya al-khitanu sunnatun lirijal. Kata Rasul, khitan itu sunnah. Mohon maaf, sunnah yang dimaksud ini bukan hukum, bukan. Al-khitanu sunnatun lirijal itu kalau kita ngartikan
khitan itu adalah tradisi baik untuk kaum laki-laki. Khitan itu sama seperti ketika Bapak dengar hadis an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku, wa sunnatul anbiya'i min qabli, sunnah nabi-nabi sebelumku. Itu tidak diartikan nikah itu hukumnya sunnah, tidak. Sunnah yang dimaksud di situ adalah tradisiku dan tradisi-tradisi nabi-nabi sebelumku, maksudnya gitu. Cuman kemudian orang memahami karena ada bahasa al-khitanu sunnatun, maka dipahami khitan itu sunnah. Makanya sampai sekarang orang nyebut khitan itu sunat. Ya, sunat. Padahal itu awalnya diartikan sebagai hukum, tapi kemudian khitan itu disebutnya sunat karena hadisnya al-khitanu sunnatun. Hanya kita kalau anak kecil kita tanya, udah sunat apa belum? Padahal sunat itu artinya tradisi, sunat itu artinya hukum, tapi kemudian diartikan sunat itu artinya potong. Hanya di Indonesia kata-kata sunat itu punya arti potong. Waduh, bahaya dia mah. Kenapa? Tukang sunat anggaran. Padahal sunat itu nggak punya arti potong dalam bahasa Arab, tidak ada. Tapi apa? Sunat itu diasosiasikan dengan khitan, khitan itu diartikan potong. Akhirnya sunat dalam bahasa Indonesia punya makna potong, sunat. Ya. Contohnya penghormatan terhadap bulan-bulan haram. Penghormatan terhadap bulan-bulan haram itu kebiasaan orang Arab itu awalnya. Bulan itu 12 bulan ya sama semua, nggak beda. Bahkan mohon maaf, bulan yang kemudian orang rame ibadah itu bukan bulan haram, bulan Ramadan. Bulan haram itu kan 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 4 itu. Sebelum diutusnya Nabi, orang Arab itu memang sudah menghormati 4 bulan ini. 4 bulan ini. Maka tradisi yang ada oleh agama diberikan sentuhan. Oh, penghormatan terhadap bulan haram itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, bukan. Malah kemudian apa? Diberikan sentuhan agama. Tapi kita harus paham bahwa ini awalnya adalah tradisi. Mirip misalnya dengan, mohon maaf, jenggot. Jenggot itu ya awalnya tradisi lah. Orang Arab itu Pak, secara genetik bulunya memang lebih banyak daripada orang kita, bulunya. Ya. Maka kadang kita temui alisnya lebih tebel, ya. Bewok cambangnya lebih lebat, ya. Jenggotnya lebih jenggotnya lebih lebat. Sampai nanti jadi bahasan bab wudu tuh, bab wudu. Bagaimana orang yang kumisnya lebat, jenggotnya lebat, ketika dia wudu itu yang perlu basah cukup bulunya atau harus kulitnya? Orang suka salah paham. Betul, hadis tentang jenggot itu ada hadis tentang jenggot ada. Rasul bilang a'fulluha, kata Rasul, biarkan jenggotmu itu tumbuh, biarkan. Karena dulu ada kebiasaan, mohon maaf, orang Yahudi itu tidak memelihara jenggot. Jadi kalau punya jenggot itu jenggotnya dikerok, dicukur habis, kumisnya itu yang kemudian dibiarkan, kumis. Nabi kemudian bilang khaliful Yahud,
ya, bedakan stylenya orang Islam itu dengan stylenya orang non muslim. Maka Nabi bilang akfulluha, biarkan jenggotmu ya. Mohon maaf, biarkan jenggotmu yang sudah punya jenggot, yang sudah punya jenggot. Bapak-bapak yang mohon maaf memang nggak punya jenggot, nggak perlu beli wak doyok pak. Saya beli wak doyok kah? Biar tumbuh jenggot. Kenapa biar tumbuh jenggot? Katanya ada hadisnya, itu bagi yang sudah punya jenggot, bagi yang sudah punya. Dan mohon maaf, kebiasaan Nabi, kalau jenggotnya sudah melebihi 1 genggam, lihat nih jenggot 1 genggam, ini kok ada yang keluar dari telapak, itu kemudian ya dipotong. Kebiasaan. Jadi bukan kemudian jenggot itu wah sampai pusar jenggotnya, tidak. Ya silakan saja, itu kan pribadi, style sebetulnya pribadi. Ada orang itu yang mohon maaf, jenggotnya itu bukan ideologis pak, bukan. Dia jenggot itu kadang-kadang bukan karena hadis, bukan. Saya punya teman jenggotan, wah saya tanya, wah jenggot ini sudah hijrah? Enggak, Ustaz, ini aksesori katanya. Oh ada jenggot tuh yang bukan ideologis tuh ada gitu ya. Jadi tadi patokannya, jenggot itu awalnya ya budaya, awalnya budaya ya. Lalu kemudian karena di masa itu ada perbedaan bagaimana cara stylenya itu. Nabi bilang bedakan caramu berbusana berbeda dengan berbeda dengan non muslim. Maka ini kita sebut sebagai respon agama terhadap adat, terhadap budaya ya. Ada respon terhadap adat yang disebutnya, kalau tadi tahmil, kalau ini tahrim, menolak ya, mengharamkan ya. Jadi jangan kalau sudah kebiasaan berarti harus dianggap maklum, ya tidak. Ya. Kalau ada satu kebiasaan melanggar syariat, ya jangan dipakai kebiasaannya, gitu saja, gampang. Ada orang itu yang kalau mohon maaf, misalnya besok mau acara, malamnya pada begadang di situ sambil berjudi. Nah ini kok pada berjudi ini, ya Ustaz, udah biasa di sini umumnya begitu. Jangan dipakai umumnya, jangan. Jadi patokannya kebiasaan yang baik itu dapat kemudian dijadikan sebagai sandaran hukum. Tapi kalau kebiasaan yang jelek, kita sebut sebagai jelek itu, ketika dia melanggar syariat, ya tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Inilah dulu yang Masya Allah dilakukan oleh para penyebar Islam. Ketika kemudian sampai di satu wilayah yang adatnya berbeda, budayanya berbeda, lalu kemudian coba dirubah pelan-pelan. Kita punya baju yang namanya kadang disebut sebagai baju takwa, ya. Itu mohon maaf, dulunya budaya Jawa itu mohon maaf laki-laki itu tidak berbaju, tidak. Makanya kalau bapak-bapak lihat film-film kerajaan atau apa, yang laki-laki itu ya telanjang bagian atas, telanjang. Lalu kemudian dirubah nih budayanya belan-belan, dibikinkan baju, disebut bajunya namanya baju takwa. Diambil dari mana tuh? Diambil dari ayat Al-Quran, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian busana ketakwaan itu adalah sesuatu yang baik. Perempuan, mohon maaf, dulunya dalam budaya ya masyarakat lampau itu tidak nutupi bagian atas, tidak ya. Makanya yang pindah karena pola budaya masyarakat Jawa sudah berubah,
kemudian pindah ke Bali, nah itu masih budaya-budaya lama pra-Islam tuh ya. Lalu kemudian apa namanya, mohon maaf, perempuan itu ya toples begitu ya, bagian atasnya nggak tertutup. Itu memang biasa karena budaya lamanya begitu, budaya lamanya. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana repotnya para penyebar agama Islam itu ketika kemudian datang dan dihadapkan pada budaya yang mohon maaf bertentangan, maka dirubah tuh budayanya, dirubah pelan-pelan, budayanya dirubah pelan-pelan. Maka nanti ada yang namanya taghyir. Taghyir itu tradisi yang ada diterima tapi dimodifikasi sehingga kemudian tidak bertentangan dengan ajaran syariat ya. Adatnya ada, kebiasaannya ada, tradisinya ada, budayanya ada, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan, tapi kemudian apa? Dirubah pelan-pelan. Kita sebut sebagai taghyir, sikap agama untuk menerima tradisi tapi dimodifikasi. Nah ini banyak sekali nih, banyak sekali. Contohnya anak angkat. Dulunya anak angkat itu sama seperti anak kandung, sama. Karena anak angkat sama seperti anak kandung, maka anak angkat dinasabkan dengan bapak angkatnya. Dulu Rasul itu punya budak, hadiah perkawinannya dengan Sayyidah Khadijah, budak anak-anak yang namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah dibebaskan oleh Rasul, lalu kemudian dirawat, diasuh oleh Rasul. Rasul itu tidak punya anak laki-laki yang usianya panjang, enggak punya. Rasul punya anak laki-laki dari perkawinannya dengan Khadijah, 2 orang anak laki-laki kandung, tapi usianya enggak ada yang panjang. Yang pertama namanya Qasim, meninggal di usia bulanan. Ini pra-Islam atau sebelum Nabi mendapatkan wahyu, anak pertama laki-laki, maka Nabi dipanggilnya Abul Qasim. Lalu kemudian anak bungsunya dengan Sayyidah Khadijah juga laki-laki, namanya Abdullah. Abdullah juga sama, usianya tidak panjang. Nanti setelah sekian lama Rasul menikah berulang kali, dapat lagi anak laki-laki dengan Maria Qibtiyah, dinamakan Ibrahim, juga usianya tidak panjang. Maka Nabi itu kemudian mengasuh beberapa anak angkat laki-laki. Satu, Ali bin Abi Thalib. Dulu Nabi di masa kecil diasuh oleh Abu Thalib. Gantian sekarang Nabi ngasuh anaknya Abu Thalib yang namanya Ali. Ali itu nama dari bapak Ali. Dulu ada kebiasaan di Arab, bapak ngasih nama, ibu ngasih nama, nanti yang populer namanya siapa, itu panggilannya. Ibunya namakan Haidar, bapaknya namakan Ali. Lalu kemudian Nabi manggil Ali, maka kemudian populer namanya Ali. Tapi Sayyidina Ali sendiri mengaku, nama saya juga Haidar. Jadi ada kebiasaan zaman dulu, bapak kasih nama, ibu kasih nama, itu kebiasaan ya. Nabi kemudian ngangkat anak budak namanya Zaid bin Harithah, diadopsi oleh Nabi sampai-sampai disebut sebagai Zaid bin Muhammad. Turunlah kemudian ayat yang memerintahkan mengadopsi anak itu boleh, tapi tidak boleh merubah nasab, tidak boleh. Ud'uhum li abaihim, panggil mereka, nasabkan kepada bapak-bapak mereka. Dulunya anak angkat itu berhak mewarisi dulunya. Lalu kemudian
anak angkat tidak bisa mewarisi tapi bisa menerima wasiat. Anak angkat nih nggak bisa dia dapat warisan, tapi bisa dikasihkan wasiat, bisa. Maksimal berapa? Maksimal 1/3 total aset. Contohnya budaya-budaya perkawinan. Dulunya Masya Allah, zaman jahiliyah, model orang kawin tuh macam-macam. Sampai mohon maaf disebut ada yang namanya nikah syighar. Nikah syighar itu mohon maaf Pak, sekelompok laki-laki hubungan sama perempuan, nanti diundi yang jadi suaminya siapa. Jadi boleh disebut kawin gotong royong begitu ya. Jadi misalnya perempuan nih, mohon maaf begitu, perempuan dia hubungan dengan banyak laki-laki, ketika dia hamil semua yang pernah hubungan dengan dia itu kemudian dipanggil ya, dipanggil. Lalu kemudian apa? Diundi siapa yang dapat, siapa yang dapat. Ada lagi model nikah itu yang disebut, saya lupa namanya, kalau nggak salah nikah badal. Caranya adalah saya kawin dengan saudaranya Fulan, lalu Fulan kawin dengan saudara saya tanpa mahar, jadi patokannya tukaran begitu, tukaran. Contoh, Fulan punya anak, saya kawin sama dia. Saya punya anak, Fulannya kawin dengan anak saya. Saya kawin dengan anak dia, dia kawin dengan anak saya, tapi kemudian apa? Tanpa mahar. Kenapa tanpa mahar? Ya udah, sebagai gantinya kan kita sudah menyerahkan calon pasangan masing-masing. Coba bayangin Pak, Bapak kawin sama anak orang, orang itu kawin sama anak Bapak, mohon maaf, yang jadi menantu siapa? Kira-kira itu. Kita kawin sama anak orang, kita jadi menantunya, dia mertuanya, tapi dia juga kawin sama anak kita, begitu ya. Ini Masya Allah ada banyak sekali ya. Makanya ulama itu ketika memerinci pernikahan-pernikahan yang terjadi, itu ada kira-kira 12 model yang masih dipertahankan sampai sekarang, yang disebut sebagai nikah Islam. Itu salah satu model pernikahan yang ada di masa jahiliyah, yaitu caranya adalah pihak laki-laki datang kepada pihak perempuan, melamar, lalu kemudian disepakati akan diakadkan nikahnya kapan, baru boleh berhubungan sesudah akad. Itu salah satu model dari 12 model perkawinan yang ada di masa jahiliyah. Ini yang kita sebut sebagai nikahul Islam, nikah yang sesuai dengan tata cara ajaran agama Islam. Pakaian, aurat ya, termasuk mohon maaf penutup kepala buat laki-laki ya. Itu kebiasaan, itu kebiasaan. Kan Bapak suka dengar kadang-kadang sholat pakai sorban itu, pakai penutup kepala itu pahalanya 40 kali lipat daripada sholat tanpa pakai sorban. Sholat dengan bersiwak itu pahalanya 70 kali lipat daripada sholat tanpa siwak. Sementara mohon maaf, sholat berjamaah itu hanya 27. Makanya kalau orang yang ngaji hadis tapi nggak ngaji usul fikih, agak-agak ngaco nanti. Kamu nggak jamaah? Enggak, saya sholat di rumah aja. Yang penting kan bersiwak dan pakai sorban. Karena bersiwaknya 70, pakai sorbannya 40. Sementara jamaah cuma 27. Nah ini yang agak repot ini, yang kayak gini ya. Jadi sorban itu sebetulnya kita pahami awalnya adalah kebiasaan, tapi kemudian oleh Nabi diberikan sentuhan agama. Maksudnya apa? Kalau sholat itu pakai penutup kepala. Makanya ada hadis, Nabi kadang sholat pakai kopiah tanpa sorban, pakai sorban tanpa kopiah, dan sering Nabi pakai kopiah dan pakai sorban.
Jadi ada hadisnya pakai kopiah tanpa sorban ada, atau hanya pakai sorban tanpa kopiah ada pakai kopiah dan pakai sorban ada. Yang kalau bisa kita pahami secara sederhana, ya penutup kepala. Bapak mau pakai sorban, mau pakai peci putih, mau pakai kopiah hitam, ya. Yang penting tadi Bapak pakai penutup kepala, itu berarti Bapak disebut sudah melakukan perintah. Maksudnya begitu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhol, silakan. Bisa Bapak